Selamat siang ya semua. Siang. Nah, pada pertemuan yang perdana ini akan saya sampaikan dulu tentang ini, aturan perkuliahan. Itu ya, jadi itu akan sampaikan dulu. Setelah itu baru kita masuk ke materi minggu yang pertama ini. Nah, akan saya langsung share ya, jadi share tentang Nah, ini ya, jadi analisis numerik ini jadi kalau lihat dari SKS, 2 SKS. Nah, seperti inilah yang standarnya. Standar yang jelas ini kita pasti ikut bisa standar ya, tugasnya kurang lebih lah. Itu ya, sama mandirinya. Nah, itu sehingga total aktivitas anak seminggu itu 6 jam ya. Jadi waktu anak 6 jam untuk mata kuliah. Nah, untuk evaluasi dan pembobotan, jadi dalam proses pembelajaran ini sudah tentu ada evaluasi, kan ya, ada tugas, dan juga nantinya ada yang evaluasi yang lebih khusus untuk kemampuan anak secara mandiri, kan ya. Nah, itu di UTS sama UAS, dan juga kuis, itu ya. Nah, jadi ini bobotnya ya, jadi 30, 35, 15, 20. Itu bobot. Nah, kita balik ke kalender akademik. Jadi kalender akademik itu, nah seperti ini, minggu ke-8 itu udah UTS kan ya. Jadi 11 Maret. 11 Maret, nah itu mohon dialokasikan. Waktu dialokasikan. Itu. Nah, kita itu ujian akhir di minggu ke-16 dan 17. Jadi itu 9 nyampe 25 Mei 2022. Itu. Nah, bagaimana bentuk evaluasinya, pertama UTS dan UAS. Nah, tahun ini akan dicoba seperti ini komposisinya. Ada multiple choice kan ya, ada esai ya 3 soal itu ya, multiple choice ya tergantung nanti itu kan waktunya nggak banyak butuh kan ya. Kita punya waktu 100 menit. Ya multiple choice ya mungkin ngambil slot sekitar 30 menit. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan kuis, nah ini lokal ya, tiap kelas ya. Kita akan coba optimalkan penggunaan Edunex ya. Nah, ini akan ada rencana standarnya minimum ya. Jadi standar minimum 6 kali, bisa jadi lebih. Dari sekian lebih, entah 6, entah 7 itu, nanti ya 5 terbaik yang akan dipakai. Kalau Anda bagaimana tidak ikut, ya sudah 0. Ya, jadi tidak ada ujian susul, tidak ada kuis susulan. Nah, rentang waktu sekitar 15 menit. Nah, bagaimana membentuk soal kuis? Ya, bisa jadi esai, bisa jadi multiple choice. Itu ya. Yang simpel lah, artinya itu lebih untuk mengukur, itu instrumen ukur dalam proses pembelajaran yang sering ya. Jadi tiap interval waktu ya 2 minggu ya ada kuis itu misalkan, atau berturut-turutan bisa ada kuis ya, tergantung ini materinya juga ya, jalannya perkuliahan. Nah, untuk ini ya, jadi ini juga lokal ya, jadi nilainya lokal dari pihak dosen. Nah, ini minimum 4 kali ya. Ya nanti bisa lebih ya, mau kelas ini mungkin bisa 6 gitu. Nah, bentuk soal tugas ya esai, teori, algoritma, dan juga pembukaan. Itu ya sesuai dengan kalau kita belajar metode numerik kan sebenarnya stresnya ke algoritma, nantinya bisa ke coding, lanjutin kan itu ya. Kalau ilmu matematikanya kan udah di analisis teknik ya, ya sudah banyak di situ kan ya. Bahkan yang hitung yang analitis lah, yang analitis sudah Anda lakukan di mata kuliah tersebut. Nah, itu ini untuk yang ini ya. Jadi, nah saya sekarang untuk silabus berikutnya. Silabus gimana? Silabus langsung ke Excel aja.
Nah, silabusnya mayoritas sama dengan di akademik kan ya. Tapi ada yang diubah. Di sini yang berubah itu adalah susunannya. Tadi coba kami evaluasi itu antara mata kuliah statistik kan ya. Statistik dengan analisis numerik itu kan di semester yang sama, itu ya. Semester yang sama bahwa di analisis di statistik karena regresinya di minggu terakhir itu ya. Dan juga kita melihat perkembangannya dengan konten-konten seperti big data, setelah itu data analitik kan ya. Nah, itu akhirnya kita untuk curve fitting itu dan optimasi ditaruh di bagian belakang. Itu ya, jadi ada pergeseran. Jadi itu ingat ya, jadi tidak persis ngurut seperti yang buku pegangan kita. Ya harusnya kita buat buku kan ya. Dari sini buat bukunya kan itu harusnya. Tapi ya nggak pernah bisa jadi itu ya. Saya ada nulis juga belum jadi-jadi juga. Kalau Anda lihat di internet ada itu yang saya tulis, tapi masih belum ini. Nanti akan mau saya ubah sesuaikan dengan ini supaya khas gitu urutannya. Ada ini ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau ada ingin bertanya nggak? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada. Ini nggak ada yang nyaut, saya nggak tahu apa yang saya sampaikan didengar nggak? Nggak ada yang nyaut. Julfikar, gimana Julfikar? Belum ada, Pak. Belum. Masih aman. Ya. Tuh. Rapi. Rapi Mahardika, Merdeka kan? Belum ada, Pak. Belum. Ya, jadi bisa ya. Jadi itu aturannya ya. Jadi kurang dari 10 menit itu kita banyak materi. Jadi kalau Anda lihat di silabus itu ya mungkin nanti bagian terakhir ada ini dikit lah. Ada tambahan-tambahan info dan susunnya ada berubah dari minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 sehingga bahan UTS-nya berubah juga. Itu coba disesuaikan dengan era perkembangannya. Ya, sebelumnya saya juga, tim kurikulumnya saya, itu kan berdasarkan yang jalan, yang sudah itu, ya nanti ada tambah pemikiran, nanti kalau masih tim kurikulum, ya diupdate lagi. Kan secara kurikulum kan ITB bisa diupdate sambil jalan, kan ya dikit-dikit. Apalagi isi konten mata kuliah. Itu ya, jadi mohon anak maklum di awal, itu ya, supaya jangan nanti kalau ditanya silabusnya sesuai nggak jalan dengan jalan kuliahnya, tidak. Padahal kita udah revisi. Ini artinya kita revisi ini. Revisi apa? De facto lah kan ya, bukan de euro kan di akademik gitu ya, itu langsung berubah. Itu kan perlu waktu juga untuk mengubah ke situ. Ini sambil nyoba juga. Ya ketika nyusun kan kita tuh buru-buru juga ya, nyusun kurikulum buru-buru, itu ada yang buat ini statistiknya siapa buat itu. Mungkin analisis kuliah numeriknya udah jadi, silabusnya statistiknya datang kan itu kan ya, jadi nggak nge-match misalkan itu ya, dan tim yang kodoknya kan beda-beda. Jelas ya, kalau jelas kita bisa masuk ke materi langsung. Ini cukup lumayan ini di introduksi ini cukup banyak materinya. Nanti saya akan itu aja, Excel-nya mending saya posting aja ke Anda itu ya, untuk ininya silabus ya, yang sedikit yang direvisi. Akan saya share materi untuk siang ini. Mohon Anda isi ya, isi itunya kehadiran ya, kehadiran kan dibuka itu ya, di akademik ya, kita tetap pakai akademik gitu. Ya, syarat 70% itu kan masih tetap karena tadi saya nggak nyinggung itu ya. Itu ya itu ada itu di ininya. Nanti di Excel-nya ada tertulis lebih lengkap tadi saya. Jadi mohon rajin isi kehadiran. Kalau 70%,
Ya kalau nggak niat kuliah ya mending nggak usah kuliah gitu kan ya. Artinya ngapain gitu ya. Ya, artinya kalau kuliah ya serius lah. Jadi pesan saya gitu. Karena apapun, anak baik kuliah nyampe S3, doktor dan lain-lain ya apa nanti akan untuk kerja untuk hidup juga ya gimana bisa hidup. Sebenarnya esensinya di situ. Ya, walaupun kuliah nyampe doktor itu kalau kelaparan ya apa gunanya gitu kan. Itu. Jadi itu mohon diperhatikan. Jadi mulailah sadar. Akan saya share. Nah, jadi kita itu ini sebenarnya poin utamanya ini, tapi mau tidak mau tentang bilangan dan komputer ya mau tidak mau harus di ini ulas secara cepat di bagian akhir. Jadi ini ada pendekatan ya, run off, truncation error ya, dan juga direct error. Jadi ini, jadi kalau kita lihat ya mengapa ada direct error di situ ya karena ada ini hubungan yang spesial, maksudnya hubungan spesial dalam metode numerik kan ya. Kita dari masalah nonlinear dilinearkan, linearisasi juga direct error. Itu kan ya. Atau yang sebutlah sekarang ada CFT itu kan ya, itu kan metode numeriknya di situ juga direct error juga, ada matriknya juga, ini juga dasarnya kan ya. Ada, tapi kalau punya duit banyak ya beli softwarenya kan itu bisa. Kalau enggak ya buat sendiri karena ilmunya kan harusnya udah ini kan ya udah punya dasar. Nah, untuk pokok bahasan ini ya tentang pengertian kesalahan, akurasi, nah, presisi, ketidakpastian, nah, jenis kesalahan ini numerik, terus direct error, nah bagaimana error propagation, kesalahan total, nah ini sedikit tambahan di belakang ya komputer dan sistem bilang. Nah, sebelum itu akan saya ini kan dulu tentang motivasi mengapa harus belajar metode numerik kan ya harus belajar. Nah kalau kita perhatikan, nah dalam metode numerik itu ini, jadi kita itu ada pendekatan, ada galat gitu ya. Nah sebelum itu apa sih metode numerik itu kan ya? Nah, kita ini kan secara definisi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi teknik penyelesaian masalah matematika, kan ya. Nah, sudah tentu fokusnya ini yang sulit diselesaikan secara analitis. Nah, itulah yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan oleh pengoperasian matematika, tambah, kurang, bagi, kali, itu ya. Dengan itu bisa diselesaikan. Jadi nggak ribet-ribet, gitu kan ya. Ribet-ribet ada ularnya 3 integral itu nggak ribet karena dalam metode numerik pun nanti untuk integral bagaimana caranya supaya dengan tambah kurang bagi kali itu bisa mendapatkan hasil yang dekat dengan hasil analitik gitu. Memang secara ini ya model apa masalah yang sulit yang tidak bisa diselesaikan secara matematika analitis itu sebenarnya stres penekannya itu. Tapi dalam proses pembelajaran ini sudah tentu kalau yang sulit-sulit kan repot belajarnya kan ya. Yang bisa dihitung secara analitik, nanti coba selesaikan secara metode numerik, kita lakukan, nanti kita coba bandingkan hasilnya, gitu ya. Sehingga ini tahu kan ya, seperti apa sih galatnya itu. Jadi di dalamnya itu ini apa setidaknya kemampuannya tahu. Dia kemampuannya analisis numerik tahu. Jangan apa dikit, oh ini software MATLAB hebat, gitu. Ya pasti ada lah, kelemahannya ada, karena ya kelemahannya ada, kekurangannya. Nah, untuk masalah-masalah yang dapat dihitung secara analitis, nah ini jadi ya kita bisa bandingkan ya seperti yang nanti kita tahu perbedaannya sudah tentu ada perbedaan sehingga di situ nah perbedaan ini kan merupakan ketidaksesuaian atau diskrepensi ya atau juga galat atau error ya kesalahan. Itu ya itulah disebut sebagai itu. Jadi yang dianggap benar di sini adalah yang hasil analitik itu dalam hitungan. Tapi bagaimana halnya kalau memang secara analitik nggak bisa ngitung gitu ya gimana caranya? Nah itu ada lagi caranya perbedaan terhadap ini kalau kita ngitung kalau kita punya dalam suatu proses itu ngitung ulang-ulang 10 kali hasil lebih baik
9 kali hasil lebih jelek. Nah, beda antara keduanya itu jadinya. Yang lebih baik itu dianggap benar. Itu kan. Ya dalam pembandingan kan sering ya analitis itu dianggap benar. Ya kalau anak eksperimen, yang mana anak anggap benar? Ya bisa modeling, bisa itu. Ya itu ada 2 versi lagi. Yang anggap dibenar kalau orang yang modeling yang dianggap benar data eksperimen. Tapi orang data eksperimen dia pun nggak yakin dengan pengukurannya ya, deviasi alat sensor dan lain-lain, ketidakpastian alat ukurnya. Ya mereka yang rumus-rumus itu yang udah orang itu model orang itu dianggap lebih benar dibandingkan. Itu dicoba dicocokin. Tapi sebenarnya mana yang benar? Yang benar itu yang di alam semesta. Iya, kalau hubungan eksperimen. Ya, eksperimen kita juga pendekatan seperti itu. Nah, itulah contoh kan ya bagaimana kita itu ya untuk sebenarnya yang jadikan referensi yang mana. Itu ya, yang mana. Ya, dalam kasus itu ya kalau keduanya semakin akurat akan ketemu satu titik mendekati alam semesta. Deviasinya akan semakin kecil. Nah, untuk masalah engineering, nah itu ya tidak semua bisa diselesaikan secara analitis, karena kesalahan ESA dari numerik ya tidak dapat ditentukan untuk itu. Nah, untuk itu ya digunakanlah kesalahan pendekatan, ya di pendekatan. Jadi galat itu atau kesalahan ada 2, ya ada yang pendekatan, ada yang yang eksak, ya pendekatan dan eksak. Nah, sekarang saya balik tanya, apa yang menjadi motivasi sebenarnya untuk seseorang itu belajar metode numerik? Gitu ya. Apa? Coba, siapa yang bisa cerita? Yo. Siapa yang bisa cerita? Apa yang ini? Nah, ini jadi seperti tadi kan ya. Jadi dari definisi itu ini sebenarnya teknik di zaman komputasi sekarang ini ya teknik yang efektif kan ya dan efisien kan ya, apalagi pekerjaannya berulang-ulang kan ya. Ya, apalagi bisa jadi suatu software kan ya, kita buat yang umum nanti orang lain bisa pakai. Nah, berikutnya yang sulit secara manual ataupun analitis, nah dengan numerik dan kode programnya akan bisa diselesaikan dengan akurasi yang tinggi juga. Metode numerik juga merupakan sarana yang efisien ya, jadi mengenalkan karakteristik komputer dan mendesain algoritma ya, atau diagram alir juga flowchart ya alur, dan juga menuliskan program komputer sendiri kan ya. Jadi kalau kita ingin ini ya jadi tempat belajar juga coding, anak pakai Python udah kan ya. Iya, 35 dulu. Ya, 20 atau nih. anak pakai ya MATLAB ya jangan fungsi-fungsinya diambil kan ya. Atau pakai Python pun jangan import banyak itu pustakanya. Ya buat dari perintah yang paling dasarnya. Nah, disitulah bisa melatih algoritma. Melatih. Jadi itu yang bisa ini. Jadi ini sangat penting sekali kan ya. Nah, tahapan dalam penyelesaian secara numerik, metode numerik itu ya untuk masalah-masalah ya harus bisa mendefinisikan masalahnya setiap ya. Ya untuk yang kasus yang lebih kompleks kan ya, untuk kuliahnya ya mungkin ya oh ini penyelesaiannya kan gitu. Nah, nanti dari situ pemodelannya kan ya, hukum alam apa yang cocok bisa dipakai ya, nanti dapat persamaan itu baru metode numerik gitu kan ya. Penyederhanaan modelnya. Ya kalau kita ini kan di mata kuliahnya yang Thermoplasm misalkan engineering modelnya seperti apa, itu ya yang dekat gitu ya, prosesnya apa. Nanti baru formulasi numerik kan ya, apakah kita pakai pendekatan beda hingga ya, apakah kita pakai
ini karena ada kasus ini integration, apakah kita pakai dalam integralnya pakai kita Simpson ya, Simpson sepertiga ya, 3/8 atau lain-lain. Oh ini partial diferensial equation, apakah kita pakai ini ODE, apakah kita pakai metode Ranguta, atau yang lebih engineering CFD, misalkan metode Pulumo-Inga, kan metode elemen Inga, metode beda Inga, itu kan itu di CFD kan digunakan ketiganya kan ya. Itu sebenarnya metode CFD itu kan bahasa kulit umum itu ya, jadi kalau Anda dengar itu ya nanti pemrogramannya dari situ ya. Nah pemrograman apa? Program jadi ya belum tentu benar. Ketik selesai ya coba di run ya, di run error bagaimana, setelah jalan belum tentu benar juga, dicek validasinya setiap itu kan ya. Jadi berbagai kasus dicoba diuji harus, nanti baru evaluasi kan ya. Nah, itu baru kerjaan kita ngerjain yang realnya. Nah itulah tahapan ya numerik. Jadi nah dengan belajar ini metode numerik ini, apa yang Anda bisa akan dapatkan secara umum? Ya mampu menangani sistem persamaan besar kan ya, matriks 10.000 kali 10.000 ya jadi masalah kan ya, nggak jadi masalah. Buat kode programnya sama aja pendeknya kan ya, ya paling 30 baris itu kan ya, ketidaklinier dan geometri yang rumit. Nah, itu juga ya, dan juga masalah rekayasa yang tidak mungkin pecahkan secara analitis kan ya. Analitis ini sifatnya berubah, bedanya pas ini dengan waktu ini berubah, gimana ngitung analisis nggak keluar itu ya. Kalau kita secara numerik kita bisa discrete time ya, waktu. Nah, bisa juga materi secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari suatu paket program. Kalau pakai paket program misalkan ya, ya matematika misalkan ya, atau MATLAB itu kan ya, itu kan software itu ya, platform. Nah, tahulah oh gini ini ya, kemungkinan ini pas ini kita bisa hati-hati. Ya merancang sendiri juga kan ya, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ya, jadi ya buatlah. Nah, juga tahu nanti metode ini, oh pengakaran Newton-Raphson cocoknya untuk masalah apa, gitu ya. Cepat hitung, tapi belum tentu masalah di tugas renana cocok. Pakai metode bisection misalkan. Tapi metode yang lain, iteratif, misalkan kayak software-software yang paket komersial banyak dipakai di FTMD misalkan, yang ANSYS Fluent ataupun apa ya, Fluent CFX gitu ya, untuk turbomistre itu banyak itu ya, dan yang lain-lain ada open source, ada OpenFOAM misalkan ya. Nah itu apa? Nah itu ada juga mereka ya, iterasinya penyelesaian aljabar linier itu siapa. Nah ini anak akan dapat nanti dasar-dasar. Nah untuk galat juga kan ya, sistem bilangan ya, walaupun sekarang semakin galat masalah main di bilang itu karena sistem komputer kita kan bitnya sekian gede kan ya, 64 bit gitu ya, memorinya juga gitu ya. Jadi seperti komputer dulu dia sepertinya ini tergantung program mana aja. Kalau Anda milih mau anal dengan bilangan yang lebih double precision digunakan, biasanya lebih aman, kecuali dibagi dengan 0 tetap aja meledak kan. Nah sarana memperkuat juga ya, memperkuat matematika dan kemampuan komputasi itu ya, algoritma dan kode program. Tuh, jadi itu Rudy. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi angka penting ya. Jadi pembacaan speedometer kan ya. Nah, ini kalau ada seperti ini gimana? Ini entar ini speedometer, ini rodometer, salah gambar. Speedometer yang ada jarum ya, ada jarum. Ini animasi saya salah gambar. Nah, itu. Jadi oh ini antara garis skala ini berapa ini? Ya, kita bisa dekat 47 lah itu ya. Atau nggak ada 47-nya kan ya, angka-angkanya paling ini. Ya ada garisnya lah ya. Biasanya kan 10, 20, 30, 40 gitu kan. Atau bahkan yang skala lebih ini lompat-lompat lagi. Nah, itu yang mana jarumnya lebih dekat. Itu kan. Nah, itu kita ini kan. Ya, yang lain komanya jangan sok ini akurat kan ya.
Nah, odometer kan ya tempuhnya. Nah, sekarang odometer udah di tangan pun ada odometer kan ya, odometer berapa langkah itu kan ya. Berapa jarak tempuhnya kan dengan smart watch ya. Nah, angka yang ditunjukkan oleh meteran kan ya. Nah, itu kalau di kendaraan tuh odometer. Ini kayak angka ini berapa ini? 1402, berapa? 5,6 itu kan ya. Nah, itu sangat penting sekali angka penting itu ya. Signifikan angka penting. Nah, harus tahu itu. Itu coba Anda ini nanti lewat PR saya akan ini supaya Anda belajar itu tinggal tanya Google udah tahu jawabannya kan. Nah, kita masuk sekarang ke akurasi ya, akurasi, precision and uncertainty ya, ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu lawannya lah inakurat, tidak teliti lawannya. Ini ya dekat nilai yang diukur dengan nilai yang dianggap benar, itu ya nggak benar. Ini ya sudah itu dianggap benar kalau kita mengukur ya ada kalibrator kan ya, alat yang lebih akurasinya lebih tinggi. Itu dianggap benar. Nanti alat kita yang kita buat berapa. Makanya ada istilahnya kalau Anda ke pompa bensin, oh ini udah dikalibrasi itu ya, jadi kilometernya mereka udah dan dicocokin itu ya, atau di setel lagi. Ketepatan, precision, nah lawannya imprecision. Nah, ini kedekatan masing nilai yang diukur atau yang dihitung satu sama lainnya. Kan ya berulang-ulang ukur sama ya hasilnya dekat-dekat segitu. Tapi belum tentu akurat, kan ya. Yaitu alatnya precision, tapi belum tentu akurat. Nah, ada yang disebut berikutnya ketidakpastian. Ini istilah menghubungkan ke varian ya dalam statistik kan ya. Jadi ini korelasi dengan standar deviasi. Yang besarnya kalau kita ngambil ketidakpastian, ya ini ke tingkat kepercayaan 95%, maka K itu diambil 2. Di tabelnya 2, keluar ya 2 kali standar deviasi. Standar deviasinya berapa dikalikan 2. Oh, ketidakpastiannya sekian. Itu ya, jadi jelas ya. Ini 3 istilah ini ya. Nah, ini coba saya tanya deh, yang kiri atas itu masuk apa itu? Data yang bagaimana kiri atas itu? Nah, dari spek tadi, ya kita milih 2, precision, akurat atau enggak? Kiri atas. Ayo, siapa yang mau ini? Mau jawab, betul mau jawab. Isan, gimana San? Isan Halpajeri. Mana dia itu? Ada nggak orang ini? Ya, ini ya kuliah online ya ini resikonya. Ya itu pilihan Anda juga ya. Saat saya ini. Nah, yang mana itu? Si Otasi. Ini Batak ini, Otasi kan ya? Pak, Bener Batak kan ya? bener Pak. Dia nama Otasi ya, anak murid saya Otasi juga, Batak. Ada belakangnya lain. Kata Batak itu kan. Apa itu? Yang kiri atas apa? Pilih, presisi nggak? Eh, Akurat enggak nggak? ya Pak? Enggak. Akurat tidak, presisi tidak. Ya kan ya? Iya. Nah, kalau yang ini, kalau yang sebelah kanan, kiri, iya kanan atas, Eh, mana lebih akurat? Data yang kiri atas atau kanan atas? kanan atas ya Pak. Kanan atas kan ya lebih akurat kan ya. Nah, terus yang kiri bawah gimana? Kiri bawah Presisi ya Pak. presisi ya, presisi. Kalau yang itu kanan bawah Akurat. akurat, presisi juga. Ya, Oh iya Pak, presisi iya juga. keduanya itu ya. Jadi itu ya, mohon yang lain. Jelas ya bedanya ya. Anak mungkin nggak tahu saya pengukuran teknik belum ngambil ya. Ya sekarang lah ininya mirip filosofinya ini di situ akan disinggung lagi. Tapi kita numerik harus ngomong gitu kan ya, ngomong juga. Bahkan kita lebih ini tentang angka pentingnya ya, berapa cocoknya itu kan ya dalam ngitung untuk nanti
sering memalukan. Ya kakak-kakak kelas Anda, ya jangan Anda lah, kan ya nulis, menghitung, ukur gitu, tahu-tahu angkanya panjang sekali, apa alat ukurnya ketidakpastiannya seperti itu, gitu kan ya. Kalau nyampe digitnya panjang, alat ukurnya mahal sekali kan ya. Ukur ngitung misalkan tekanan, wah bisa nyampe 1 Pascal ininya order ininya, apa alat ukurnya bisa seperti itu. Temperatur bisa nyampe mikro Kelvin gitu kan ya. Nah, itu ya, jadi harus balik ke alat ukur kalau pengukur. Kalau numerik ya kita balik pentingnya untuk membedakan berapa. Nah, dalam kehidupan itu ya kita nggak lepas dari error ya, kesalahan ya, atau mistik ya, human ya, orang pun ya komputer juga kan ya, komputer error karena ada human mistik. Gitu. Nah, komputer sudah tentu bekerja berdasarkan basis digital kan ya, digital. Nah, itu ya sudah tentu mengikuti ini perintah-perintah yang pesanan yang diprogram. Nah, dalam berapa kesalahan numerik dalam komputer, nah ini dalam hasil dari perhitungan ya, dalam hasil perhitungan ya dibuat oleh sistem digital tersebut kan ya, digital tersebut. Ya, bagaimana penanganannya? Nah, untuk ini ya hampir untuk kesalahan sistem digital itu disebabkan oleh bagaimana penyajian angka tersebut. Ya kalau Anda lihat angka desimal 0,1 ya. Apa 0,1 tambah 0,1 itu bisa jadi 0,2 atau 0,001 ditambahkan 1 juta kali apa sama dengan hasil kita itu dikalikan dengan 1 juta. Itu ya. Ya tergantung numbering representation-nya. Ya. Jadi cara penyajiannya, bilangannya itu. Anda gunakan berapa bits ya. Anda gunakan misalkan dalam bilangannya itu bilangan float yang single precision ya. Jadi itunya yang digit yang digunakan tidak banyak. Dengan long double precision. Nah, beda double precision. Beda akan hasilnya ya, bisa jadi beda. Nah, oleh karena itu akan hubungan pengetahuan tentang ya penyajian bilangan ya. Bilangan floatingnya itu ya yang saya singgung tadi, single precision, double precision. Kalau punya pemaham ilmu itu ya bisa kita ini kan. Oh, angka-angka kita seperti ini. Oh, jenis bilangan apa yang digunakan. Tuh kalau anak program itu kan ya, ini apa? Ya, saya kurang tahu anak di tahun yang lalu kan TPB kan ya. Itu apa pakai MATLAB atau apa ya. Ya, sekarang di PMD ya pakainya 2 ya. MATLAB sama Python kan ya. Memang keduanya itu tidak telaten dengan deklarasi itu kan ya bahasanya. Terlalu jago dia mengartikan sendiri, itu kan ya. Kalau yang lebih duluan kita pakai C itu memang harus telaten. Itu sebenarnya dasarnya di situ. Itu yang hilang sepertinya. Karena dulu banyak ada dosen-dosen yang ngotot pakai MATLAB. Ya saya sih nggak mau debat itu ya, nggak level debat itu ya. Karena itu ada positif dan negatifnya kan ya, untuk pemahaman itu ya itu lebih baik gitu ya. Untuk jadi developer, pengembang, nah itu juga yang lebih baik. Nah, berikutnya kita masuk ke definisi yang pertama. Jadi, kesalahan numerik timbul karena adanya penggunaan pendekatan mewakili besaran dan juga adanya operasi matematis ya, matematika. Nah, kesalahan itu ya ada 2 kan ya, ada karena pengenalan ya, truncation ya, ada karena pembulatan run off error. Ini di dalam komputasi ya, kalau kesalahan yang lain ada kesalahan sistematik ya, manusianya salah ya, nurun rumusnya salah, gimana komputernya, itu ya sistematik gitu ya. Nah, nilai yang benar sama dengan
pendekatan hasil itu, hasil hitungan kita dengan plus adanya suatu error, gitu ya. Nah, kesalahan numerik ya kita dapat definisikan juga, kan ya, artinya adanya suatu ketidaksesuaian atau perbedaan antara nilai yang sebenarnya atau nilai yang dianggap lebih benar dengan nilai hasil pendekatan kita itu. Nah, jadi bisa ditulis ini ya, kalau nilai benar ya, sehingga ET itu kan true error, kan ya, kesalahan sebenarnya, true error. Ya, nilai yang benar dikurangan hasil hitungan pendekatan tersebut. Hasil hitungan. Nah, kesalahan relatif, gitu ya. Kesalahan relatif, nah ini. Jadi, kesalahan relatif, ya itu, jadi ada dua, ya seperti yang saya singgung tadi, ceritakan tadi, ada yang kesalahan relatif sebenarnya, ada kesalahan relatif pendekatan. Jadi errornya itu dibagi nilai yang dianggap lebih benar. Jadi relatif, kan ya, nilai yang dianggap lebih benar. Approximation yang dianggap yang lebih benar pembagi. Itu ya relatif. Itu relatif. Kan ada menunjukkan galat absolut, kan ya, atau galat, ya disebut galat absolut. Bukan nilainya diabsolutkan, artinya itu galat yang belum direlatifkan. Ya, karena ada juga average, absolute, deviation, misalkan itu kan deviasi itu kan error juga, galat kan ya, deviasi kan ya, penyimpangan, perbedaan, itu juga ada istilah itu kan ya, istilah. Ya itu sebenarnya ini istilah lain ya. Nah, kesalahan relatif, nah ini nilai yang dinyatakan terhadap nilai besar yang dijadikan referensi dengan cara membagi nilai kesalahan tersebut dengan nilai besaran referensi tersebut. Referensi itu berapa nilainya? Itu ya, jadi seperti itu. Nah, jadi epsilon T sama dengan true error dibagi true value kali 100%. Nah, error approximation sama dengan approximation error kali 100%. Kan ya dibagi approximation. Itu ya, jadi ada dua ini ya, jadi bisa. Nah, itunya gimana? Nah, itu kan tadi balik sisi kan, sisi. True dikurang approximation. Ya, dalam hal tertentu juga dalam, kalau Anda lihat tulisan-tulisan orang, bisa jadi dibalik itu approximation dikurang dengan true, bisa juga. Ya, sehingga nilainya bisa positif, bisa negatif. Kan ya, itu bisa tadi. Yang perlu diingat, dalam komunikasi itu ya harus dikenalkan dulu definisi kita ini pakai. Nah, untuk mata kuliah ini ya ini yang dipakai. Itu ya. Itu yang dipakai dalam untuk kedepannya ya, untuk Anda nulis apa tugas sarjana, nulis tesis, nulis disertasi doktor, atau nulis apa orasi profesor atau apalah gitu. Nah, itu ya harus dikenalkan dulu, kalau enggak saya marahin ya untuk profesor. Nah ini jadi ini ya, jadi udah dua. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti itu kan ya, untuk yang ini yang approximation error itu ya current approximation hasil hitung dengan hasil hitung sebelumnya yang dianggap itu akurasinya lebih jelek. Kalau hitung iterasi semakin diulang hitung semakin baik, itu kan ya secara umum kan gitu. Behavior-nya, kelakuannya sedikit, kelakuan komputasi. Bisa jadi semakin jelek itu dipergen kan ya, bisa jadi semakin jelek. Ya kayak manusia aja ya. Berubah dari kecil bandel, tua semakin bandel, semakin kurang ajar. Atau kecil bandel semakin baik, itu ya manusia itu. Ya dua lah, pilihan itu dua. Jangan nggak bisa manusia itu semua baik, kan ya nggak bisa. Nggak bisa, jangan berambisi ya nak. Entah nanti jadi seorang tokoh agama, jangan berambisi gitu. Itu melanggar hukum alam, gitu kan ya. Hukum alam itu alam tercipta karena ada positif dan negatif, gitu ya. Itu perlu ingat filsafat. Ya terserah nah. Nah, mau dengar ada informasi yang sampaikan anak benar boleh Anda ikut. Kalau enggak itu terserah. Itu kan ya, itu hidup pilihan juga. Nah ini, jadi kita masuk tentang run of error ya, run of. Jadi tulisannya benar nggak ya, run of-nya harusnya non kapital ya. Siapa yang jago bahasa Inggris kapital atau enggak? Ini tahu anak kan nulis bahasa kan ini kapital, ini non ya, non kapital. Itu yang bahasa yang baku ya. Bahasa Inggris sepertinya apa of-nya non, saya agak ini juga. Saya terus belajar bahasa, terus belajar karena saya pun
nulis bahasa Inggris, paper, misalkan, atau juga jadi reviewer internasional, nyoretin orang juga kan ya. Jangan nyoretin kita nggak ngerti kan ya, belajar dulu. Mau nyoret bener nggak ini, baru dicoretin. Nah, ini computer representation of numbers, gitu kan ya. Nah, jadi di sini ini, jadi komputer itu ini, bagaimana komputer menampilkan, menyajikan bilangan dalam bit ya, 0101 itu ya, 01. Nah, komputernya ya bisa jadi ada kesalahan pembulatan pada komputer. Ya, kesalahan ini tergantung pada cara bilangan tersebut disimpan dalam komputer itu sendiri. Ya, menggunakan kotak bitnya itu, kotak-kotak yang bisa diisi 01 itu berapa jumlahnya, apa 8 gitu ya, apa 16 gitu ya, kan beda kan ya. Belum lagi di kalau 16 nanti untuk eksponennya berapa gitu ya, untuk yang mantisanya berapa, itu akan nyambung ke situ. Itu ada standar itu, kita nggak boleh seenaknya kan ya. Kalau nggak ya kita buat sendiri nggak laku kan ya, harus ada asosiasi yang netepin untuk bisa komunikasi dengan yang lain gitu ya, sehingga bisa bisa komunikasi. Nah, itulah number system. Nah, number system, nah juga berikutnya adalah arithmetic manipulation. Jadi perhitungan manipulasinya seperti apa. Ini bilangan besar dengan bilangan kecil dijumlahkan. Kecil sekali dengan besar dijumlahkan, hindari itu. Kan itu, kalau itu akan terjadi kesalahan. Kan yang kecil tuh ngepeknya ini. Yang besar kan sangat kecil sekali. Nanti anak kalikan, hindari. Itu makanya urutan itu akan berpengaruh terhadap hasil. Nanti saya tunjukkan. Gimana? Jelas ya? Itu anak pahami dulu itu. Jadi punya ini. Hal itu jadi ini, jadi apa? Jadi feeling kan ya. Numerical feeling, numerical feeling kan engineering feeling ya, rasa keteknikan. Tuh ini enggak mungkin, ini naik turun. Nah, itu perlu ya. Jangan malu-maluin aja kan ya. Itu bilang terbalik gitu. Nah, ini misal, ini ya. Nah, misal ini 1,557 tambah. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini di komputer gimana menyajikan? Ya, kan ada bagian eksponen, ada bagian apa? Gimana mereka penyajian datanya? Itu ya. Eksponennya disamakan jadi segini. Karena nanti ini baru ditambahkan. Ini kan dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk eksak ya, penyajian eksak di komputer. Kalau kita di bilangan lain lagi ya, kayak di Excel. Ya, bilangan antara 0 dan antara 1 dengan 10 kan. Itunya kali pangkat tertentu. Di komputer nggak gitu, antara 0 dengan 1. Itu di komputer. Di standar komputer gitu, komputer kan ini. Ya kayak INEC aja kan ya, kita biasa start dari 1 2. Di komputer itu baik sebelumnya pakai MATLAB atau Python atau C++ mulai 0 itu INEC. Atau pakai Pascal 1, itu beda-beda. Ya harus tahu. Nah, ini contoh. Nah, sehingga hasilnya segitu. Ya, kalau dengan hanya ini ya ini hasilnya dapat 1,600. Ya 81-nya belakang itu hilang. Jadi ini pembulatan. Nah, kesalahan yang diitukan oleh ini. Pemenggalan ya. Pemenggalan juga ya, pemenggalan suku-suku terbatas. Nah, itu kita potong penggal. Harusnya deret ini ya, deret Taylor kan banyak sampai tak ingat kan kita nyampe 5 suku aja dipakai, ya yang belakangnya kan tidak masuk dalam hitungan. Nah, itu jadi sumber kesalahan juga. Apalagi pakai delta diskritnya yang besar. Nah, overplotting, underplotting. Nah, ini juga sumber kesalahan. Tahu-tahu ini angkanya terlalu kecil, ya sudah. Nanti balik lagi bisa ke angka yang aneh. Makanya milih deklarasinya dalam coding itu ya, itu harus benar itu ya dalam coding. Ini mau jenis bilangan apa? Ya, kalau besar overplotting langsung mental. Ya, kalau memang platform ini bahasa pemrograman yang kita gunakan bagus, softwarenya ya mereka ya harusnya bisa nunjukin, tapi kan nggak semua bagus kan ya. Tahu-tahu jalan aja terus hasilnya.
ya bisa jadi kesalahan hasilnya kacau. Jadi ini jadi sebuah dalam sistem itu misalkan ada bilang integer maksimumnya berapa? Apa 32.000? Kalau lebih ya nanti balik lagi ke ini. Ke angka kecil ya kan ya, balik lagi. Negatifnya berapa? Minus 32. Terus pakai komputer 64 bit beda lagi dengan 32. Jadi ya itu akan mempengaruhi juga. Nah, error magnification. Nah, ini misalkan kita ngitung gampangnya anak inilah, anak sekarang di ruangan ya, di kamar anak kan ya. Itu rumahnya kan ada luas lantai kan ya, panjang lebar. Itu kesalahan pengukuran masing-masing kan ya. Oh, panjangnya salah 0,4 cm. Ternyata lebarnya salah setengah senti plus minus. Itu luasnya berapa nanti? Itu kan ya. Itu hasilnya berapa? Kan ada ini kesalahan itu merambat ke situ. Delta plus minusnya sekian besar nggak di situ? Gitu. Kalau semakin besar, semakin jelek artinya kan ya. Itu error. Ada pembesaran. Ini kalau terjemahkan kan pembesaran galak atau kesalahan ya. Jadi berlipat jadi galak sekian kali. Nah, ini contoh kita waktunya ini cepat sekali ya. Jadi harus ngebut sedikit gitu. Nah, ini ada dua fungsi yang ekuivalen sebenarnya. Kalau anak udah jago-jago ini ya, anak analisis teknik, kalkulus sudah jago lah matematika ya, matematika ininya apa matematika 1 2. Nah, kalau dihitung itu pakai kalkulator hasilnya sama ya, karena itu adalah kalkulatornya ada double precision di situ kan ya, sama hasilnya. Tapi hitung secara ini kita dengan 6 angka penting. Apa itu 6 angka penting? Nah, itu yang PR buat Anda itu angka penting itu apa? Ya. Nah, itu kan sebenarnya ekuivalen ya. Itu kita udah buktikan ekuivalen. Nah, ini masukkan rumusnya ini bukan 6 ini ya. Ini saya hitung bukan 6 ya. 5 angka penting ya. Bukan 6. Oh, ini prosesnya nih. 1, ini 6 ya, 6. Di sini 6 angka penting. Ini angka penting ini ya, totalnya ini. Angkanya 1 2 3 4 5 6 ya. Angka penting ini ditulis dalam bentuk 5 ya, 5. Kalau tambah 0 lagi 6. Bukan lihat angka desimalnya di belakang koma. Bukan itu ya. Jadi gampangnya ditulis dalam bentuk eksak ya, itu berapa angkanya, kali 10 pangkat minus berapa dan lain-lain, angka di situ depannya berapa. Itu teknik ininya, simple teknik. Eksaknya bukan eksak yang gaya komputer ya, eksak di matematika. Ya, di Excel-nya lah seperti itu. Excel kan kalau tulis eksak kan 1, sekian kali pangkat E-nya ganti dengan 10. Jadi ya Excel kan masih ini juga. Ya kalau pakai 10 pangkat kan repot ya, pemrograman kesulitannya. Mereka tulis eksponensial, basiskan 10. Itu dapat ya, setuju ya. Ini pas ngitung kalkulatornya angkanya di bulat nyampe segini-segini, jangan ini panjang. Ini panjang juga, ini kan ini ya, kayak segitu. Tambah 1 hasilnya segini, ini segini. Dekat kan ya? Beda, karena beda dekat itu disisihkan. Nah, terus kalau pakai G, nah, ini G ini lebih akurat hasilnya. Kalau anak hitung langsung dengan kalkulator, hasilnya ini ya GX. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi hati-hati ketika disuruh 6 angka penting, ya prosesnya 6 angka penting dibuat. Kan ya? Ini ditulisnya agak panjang. Ini harusnya setelah ini, udah ya ini 6. Ini yang kurang 0,1 ya. Ini kurang 0,1. Oke, jelas ya. Jadi itu contoh, jadi sangat ini harus dipahami dengan baik harus. Nah, jadi yang teliti adalah GX kan ya, karena tidak ada operasi ini dua pengurangan angka yang beda, yang punya perbedaan sangat kecil sekali. Nah, ini pendekatannya misalnya parasut ya, nah, itu rumus parasut. Nah, itu kan rumusnya dV per dt sama dengan mg ya, berat ke bawah dikurang c kali kecepatan ya, semakin cepat drag-nya kan semakin besar. Itu ya, itu dianggap linier. Bisa jadi kuadrat, itu ya tergantung ininya. Pendekatan model di gaya hamatannya seperti apa. Nah, sehingga ini pendekatnya seperti ini, buat delta ini ya, diskritisasi seperti ini. Nah, dengan pendekatan itu, maka kita bisa hitung, kan ya, bisa hitung di waktu
kecepatan di waktu TI plus 1 ke ininya berapa? Ya dari sinilah bisa diselesaikan. Nah, sudah tentu ada beda sebenarnya ya, beda antara nilai sebenarnya dengan pendekatan ini. Ya, sebenarnya kita secara kalau rumus ini kan dV per dt sama dengan ini kan bisa diintegral kan ya, nanti jadi ln ya, ln. Logaritmik kan ya, bisa dilakukan secara analitik, ya analitik lah dianggap benar. Itu ya. Ya, jadi kasus ini ya analitik saja, ya, tapi ini kan untuk membandingkan, tujuannya beda kan ya. Kalau yang rumit ya nggak bisa membandingkan dengan yang. Nah, deret Taylor kan ya, deret Taylor. Nah, tadi deret jadi ke n plus 1 continue ya, intervalnya a ke x kan ya. Maka fungsinya dapat dinyatakan seperti ini. Ya, di fx, nah dari a ke x, nah ini nilai di a kan. Nah, ini delta x-nya kan, x minus a. Nah, ini yang ini maka. Itu ya ini di kalkulus ya. Nah, nanti ada remaining-nya kan ya, sisa residunya. Ya. Sisanya R-nya berapa? Nah, itu ditulis dalam ini ekspansinya ya dalam lebih gaya numerik ya pakai XI plus 1 minus XX ini ya kan tadi itu kan ya A itu kan XI kan ya. Nah, ini XI, nah itu diganti lah ya. Jadilah bisa ditulis begini. Nah, ini jadi tergantung kita mengalnya sejauh mana. Ya kalau kita mengalnya segini semakin akurat kan ya. Ya sudah tentu matematisnya buat semakin pusing kan ya penyelesaiannya kan ya karena ada kuadratnya situ kan ya. Oleh karena itu sering nyampe di sini. Kecuali ada hal khusus gitu ya. Jadi itulah pilihan di numerik itu gimana membuat supaya tekniknya supaya dengan operasi aritmatika kan ya bisa dilakukan. Nah, ini contoh. Jadi ini kalau fungsinya x pangkat m dengan x-nya misalkan 1 sampai 2 atau 2,5 di sini ya 2,5 nih. Ini 2 tulisnya. Nah, ini sudah ya. Belum bisa edit juga. Nah, di sini ya ini kalau semakin ini ya nilainya 4, m-nya 3, 2, 1. Dia dapatlah kurva seperti ini. Kurva segini. Nah, ini bagaimana sisanya kan ya. Nah, remainder step dengan stepnya H. Nah, rumusnya nih ininya nantinya. Ini kita di sini kan X-nya 1, X-nya 1, H-nya 1. Nah, masuk ke rumus ini kan. Ini masuk ke rumus ini. Ya. Ini masuk ini X plus H masuk ke sini. Ya, X sini kan X ya plus H masuk sini. Ini nilai yang benar kan? Ini nilai pendekatan sehingga ada bedanya. Ya. Bedanya berapa nilai? Ini semakin tinggi pangkat M-nya bedanya besar. Ya ketika M ini M1 ya nggak ada beda kan ya. M ini mulai ada beda 1. Nah, itu ya jadi tergantung ini. Jadi tergantung persamaannya ya bentuk persamaan. Dan ini di sini tergantung powernya persamaan. Berikutnya kita bisa lihat dengan cara yang serupa kita bisa lihat di sini ini. Di sini sekarang kita buat step yang lebih kecil. Nah, errornya tadi kan gede itu. Ya, itu ya 11. Ini jadi ini semakin kecil di sini. Ya, ini berkurang. Ya, sini pun juga kurang. Yang 0 tetap 0 kalau M. Itu ya. Nah, berikutnya kita H-nya kita ubah untuk kasus M4. Nah, kalau A semakin kecil, nah ini ya true value dengan ini ya sama. Kan ya, sini jauh beda kan ya ketika H1. Itu ya, jadi dengan metode numerik itu ya dari deret Taylor contohnya ini contoh kan ya, jadi bisa sama juga, itu ya bisa sama juga. Gimana jelas? Ada yang nanya nggak? Coba nyaut satu-satu. Kalau nggak ada nyaut saya ragu, saya ngomong terus gitu.
kalian tidur atau nggak dengar, gitu kan ya. Kalau nggak dengar, ya tidur ya daripada sakit ya. Jangan anak maksa diri kuliah sakit. Gitu kan. Ya harus damai juga dengan tubuh kalian kan. Harus damai dengan tubuh. Gimana? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ini materi baru separuh saya sampaikan. Nah, dalam numerik, nah itu juga ada diferensiasi numerik, kan ya, mendiskritkan, kan ya. Nah ini, ya ada pendekatan yang turunan itu ya seperti ini pendekatannya. Ya, jadi ini kan juga dari Derek Taylor ya, diputar lagi itunya ya, tapi di turunannya itu diambil dengan nyampe dua suku pertamanya. Tuh. Nah, ini forward dari posisi XY ke depan. Ya, XY plus 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini sisanya ini. Ya, sisanya berapa? Ya, nah sisa itu, nah ke sini nantinya kan ya. Ini itu, nah ini hubungan ke sini. Ya, di Derek Taylor-nya, di plus-nya dari situ. Nah, berikutnya yang backward. Backward ya ambil ini. Dari XY mundur ke belakang XY minus 1. Jadi seperti ini sangat penting untuk menekan. Ya, milih lah. Yang mana lebih baik? Ya tergantung persamaannya juga, gitu ya. Ketika yang tren lengkungnya itu dengan yang depannya dekat di titik itu, ya itu lebih baik, forward lebih baik. Ketika dengan yang di belakangnya lebih dekat, itu yang lebih baik. Itu. Ya, untuk menjematinya itu kalau jauh bedanya bisa jadi yang center di tengah-tengahnya. Jadi maju di ini kan, mundur juga. Ya, sehingga ininya pembaginya maju mundur juga. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk error ini peramatan kesalahan. Nah, peramatan tadi udah singgung dikit tentang was kan ya. Was itu bisa memperbesar. Nah, ini peramatannya kita lihat lebih ini. Entah membesar atau mengecil itu ya. Nah, peramat ini dapat dihitung kan ya. Ini ada salah belum lengkap tulisannya ya, maaf. Dapat dihitung melalui fungsi persamaan matematiknya dari melalui dari fungsi persamaan atau dengan menggunakan fungsi atau persamaan matematisnya ya. Ya, perkalian antara dua bilangan yang menghasilkan kesalahan pada dalam produknya kan ya. Kalau produk ya masing-masing salah ya itulah disebut sebagai misalkan volume ya, luas itu simple. Nah, satu variabel kan itu ya. Kalau dua multivariabel gimana? Nah, jadi turunkan variabel satu ya, perubah satu, kalikan delta perubah satu, perubah dua, delta perubah 2, perubah 3, dan seterusnya sampai perubah n dikalikan dengan delta perubah n. Ya. Nah, itu ya, ini yang disebut sering sebagai Gauss ini, error propagation kan ya istilah. Gauss, ya, nah kan di analisis teknik kan ada Gauss ya, Gaussian ya, Gaussian kan nama orang Gauss jadi kata sifat. Gauss itu kan nama ini ya, dari nama orang. Nah, berikutnya tentang kestabilitas dan kondisi. Nah, ini juga ya di dalam komputasi sering itu dalam modeling, pendekatan nanti hitungnya udah stabil nggak ketika ininya operation ini ketika mengoperasikan. Nah, kondisi dari suatu persoalan matematika ya berhubungan kepekaan inputnya ubah sedikit nanti hasilnya sangat berubah banyak. Nah, itu dari disebut tidak stabil, sangat peka kan ya. Nah, jadi kita hubungkan dengan Taylor SP. Ya, nah itu turun pertama kalau delta. Nah, ini gimana mempengaruhi? Perubahan ini sedikit berubah di sini. Ini kalau berubah besar jadi itu peka. Itu disebut tidak stabil. Nah, itu ya jadi itu. Nah, kesalahan relatif pada output ya bisa dihubungkan jadi ini. Ini relatif.
Nah, inputnya ya relatif terhadap ini referennya ini ya, ada gelombang di atas dibuat relatif. Ini output ya keluarnya relatif. Nah, bilangan kondisi ya, bilangan kondisi. Nah, ini jadi didefinisikan seperti ini bilangan kondisi. X itu ya kita di suatu nilai berapa, ini kan misalkan pada untuk X sama dengan 100, jadi ini X ada gelombang, ini belum ditulis itu. Nah, ini didefinisikan relatif, nah turunannya dikalikan bilangan perubahnya dibagikan nilai untuk perubahnya sama dengan X ini sinyal ini ya, X gelombang. Jika nilainya sama dengan 1, maka disebut fungsi ini galat relatif fungsinya identik dengan galat relatif ini perubahnya ya, perubahnya. Ketika lebih besar 1 ini disebut menguatkan ya. Besar lebih 1 disebut menguatkan. Jadi X-nya besar pada 1, bilang kondisinya ini berubah sedikit, ini kali itu kan semakin besarnya ya. Ini besar, nah ini berubah. Nah, ini dengan ke sini. Nah, ini bisa dimasukkan dengan rumus ini ya, bilang kondisinya berapa. Jadi masukkan X-nya 100 di sini, masuk ke sini, F ini berapa. Nanti diturunin berapa nilai turunannya juga. Ya, turunannya untuk yang sama, dimasukkan sini. Nah, itu ada istilah itu ya, istilah. Bilangan definisi, bilangan kondisi. Bilangan kondisi. Nah, bagaimana untuk penanganan kesalahan numerik? Kan ya, nah, jumlah antara kesalahan pemotongan atau ini dengan kesalahan pembulatan. Nah, itu kesalahan total, itu ya jumlah. Itu menghasilkan kesalahan nanti totalnya berapa dari hasil kita. Nah, run of minimize, nah ini. Jadi kita bisa gunakan bilangan penting. Jadi dalam hitung itu cuma angkanya lebih banyak ya, bilangan penting. Bilangan istilahnya signifikan aritmatik signifikan number ya. Nah, untuk melihat kasus ini di komputer ya, untuk melihat contoh ini di komputer, nah ini bisa ini kita gunakan bilangan tak presisi, misalkan kalau Anda pakai ini pakai bahasa, sebaiknya bisa dicoba dengan bahasa-bahasa yang ini yang mudah mendeklarasikan perubahannya, diwajibkan mendeklarasikan perubahannya dalam hitung supaya kita tahu ini jenis bilangannya secara eksplisit gitu ya. Ya pakai inilah, bisa pakai C ya, itu Fortran juga itu, wah itu sangat ini sekali, peka lagi. Itu bisa kita tunjukkan. Nah, berikutnya kendalikan galat numeriknya ya. Nah, cara mendalikan, nah tadi ya bilangan yang hampir sama, jangan dilakukan langsung pengurangan ya. Nah, tingkatkan ini presisi jenis data untuk perubah yang digunakan, untuk variabel yang digunakan. Misalkan float lah, jangan float lah, ini single precision, kita gunakan double precision ya. Kalau di C atau C++ sebut double. Nah, jadi itu ya, jadi itu caranya. Nah, blunder kan ya. Nah, blunder, nah, manusianya udah blunder nih, ya udah kacau otaknya kan ya. Ya udah nggak bisa mikir. Blunder, nah kesalahan total, nah dalam perhitungan yang sering tidak dihubungkan dengan perbedaan numerik. Kesalahan ini sebagai dampak dalam ini jadi lebih sering dihubungkan sebagai kesalahan sistematik ya dalam pemodelan matematika. Kesalahan pada tingkat pemodel matematika ya berdampak pada semuanya, kacau ya, kacau karena jadi hasilnya nggak jelas, nggak benarnya kan ya. Tuh Inari. Nah, ini contoh-contoh kan ya. Contoh-contoh ada yang chopping kan ya. Chopping, nah itu ini anak bisa bayang nggak? Ini rentang angka ya, ini angka yang kecilnya kayak gini, ini besar, kalau lebih besar pada ini nilainya ya overfloating kan ya.
Kalau bisa ini hanya garis-garis ini ternyata lebih kecil lagi ininya di sini. Ya, underflow. Karena ya nggak ada di skalanya ini angkanya. Ya, bisa disajikan ya itu underflow. Round itu ya ini di tengah-tengah ini kita bawa ke atas, bawa ke bawah. Ya, tepat di sini. Ya, kalau darah sini kita bawa ke bawah kan. Darah sini kita bawa ke atas. Ya, aturnya kan ada ya setengah atau lebih ya, tepat sini udah ke atas. Nah, berikutnya ini chopping. Chopping ya ini. Dari nilai itu dia ambil ininya sekian delta X gitu ya, berkurang gitu ya. Nah, itulah ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, apa penyebab kesalahannya? Penyebab kesalahan lainnya apa? Ya, formulasi ya manusianya, sistematik. Jadi ya formulasi itu masuk sistematik kan ya. Kita lupa formulasi Newton misalnya. Atau kita menurut harusnya koefisien drag dikalikan kecepatan pangkat 2 atau kuadrat, misalnya ternyata pangkat 1 dipakai, ya hasilnya ya. Nah, juga ketidakpastian data kan ya yang digunakan. Jadi ketidakpastian data yang digunakan dalam pemodel berdampak pada kesalahan hasil perhitungan bila menggunakan model tersebut. Gitu. Jadi segitu. Nah, truncation ya, nah itu jadi pemengalan pemotongan itu ya. 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 Ini pemenggalan ya, bukan pembulatan ya, salah ini ya. Dari pendekatan perhitungan prosedur kan ya. Nah, contoh seorang penerjun menggunakan parasut, penerjun pakai opsi dan juga amatan udara. Jadi ada ini gravitasi amatan udara. Nah, dengan metode hukum dengan hitung Newton ya maka dapat hubungan seperti ini kan. Nah, ini sebenarnya ya kita bisa dapat analitisnya seperti ini. Nah, itu ya, jadi itu jenis-jenis ya kesalahan kan ya. Jadi truncation, nah itu truncation itu di daerah Taylor itu ya, tidak semua diambil sukunya kan ya. Kalau ini, oh hanya 2 suku saja. Karena terjadi kesalahan disebut karena itu. Tapi kalau kita ambil 3 suku, kesalahannya bisa diterima, ya disebut ya truncation error-nya ya bisa dimaafkan kan itu ya. Bisa dimaafkan. Nah, ini contoh, ini misalkan contoh. Ini bila dihitung sampai dengan 4 suku, itu ya, 4 suku. Ini kan dari daerah Taylor kan ya. Nah, coba siapa yang bisa. Coba anak ini dulu, pikir dulu. Gimana?
Ya, gimana ininya? Jadinya. Nah, itu yang kita hitung ini ya, jadi ini. Terus ini agak ini ya angkanya harusnya nempel tuh. Jadi setelah di PowerPoint itunya persamaannya gitu jadi. Nah, nilai sebenarnya segini. Karena ya jadi ada itu kesalahan absolutnya. Nah, ini ya apa jadi segini. Nanti bisa relatif. Nah, yang dianggap benar kan ini. Jadi 1,8988%. Ini berapa angka penting ini? 45 ya, 5 angka penting. Ini berapa angka penting? Ya, nah hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka penting gitu kan ya. Hasilnya disajikan. Tapi depannya ini berapa angka penting saya ini. 2, 3, 4, 5, 6 itu angka pentingnya jelas kan ya. Nah, kita lanjut ke ini yang sedikit tentang bilangan dan komputer. Ya. Bagaimana komputer itu bekerja dalam sistem apa? Ya 01 lah kan ya biner kan ya. Biner. Kalau kita manusia udah familiar desimal manusia ya karena dari kecil udah ngitung pakai jari kan ya. Oh 1, 2 ini tangan ini 2, 3 itu pas jadi bayi anak udah diajar gitu. Jadi udah terbiasa dengan bilangan desimal. Dan itu juga dalam sekolah berikutnya terus itu dipakai. Tapi komputer yang lebih praktis ya ini strumnya ada atau enggak 01 jadinya kan ya jadi biner karena binary number. Nah itu ya jadi binary number. Nah ini jadi sementara ketika masukkan komputer kita masukkan dengan basis desimal. Kita masukkan entry 0,1 itu ya angka kita ya bagus itu seolah nggak ada run of error nantinya tapi di komputer biner seperti apa jadinya 0,1 kan seperti apa jadi kalau 1 oke deh jelas kan ya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya 1 kan. Itu kan ya. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, itu 2. Kan itu biner ya. Biner. Nah, ini contoh. Nah, ini saya mau ajak analis. Pertama yang ini, kalau Anda boleh aja Anda pakai Visual Basic, boleh. Anda di matematika, itu ya. Itu bisa gunakan. Karena di situ deklarasi ya, secara eksplisit akan lebih mudah. Ya set bilangan ininya. Dengan variabel x misalkan sama dengan 0,1 di set itu nanti dijumlahkan 100 kali hasilnya berapa nanti set dengan jenis yang lain hasilnya beda lagi gitu kan ya kalau hitung secara ini kan kali aja kan ya kali kan itu ya kurangkan 0,1 jadi 100.000 jadi 10.000 jawabnya ternyata dapatnya 9.900 sekian dapatnya. Nah, ini kenapa? Itu ya. Nah, kenapa? Ini pertanyaan ini harus saya jelasin panjang ini kan ya. Panjang. Jadi review sedikit. Ya, mungkin nggak tahu Anda dapat di mana. Ya nggak dapat kayaknya di kurikulumnya nggak ada dapat. Nah, lagi. Mungkin nanti di mekatronika. Harusnya itu ya. Tapi sekarang kan harus ini juga. Harus supaya sadar kan ya komputernya kayak apa ininya. Kalau kita hitung-hitung itu seperti apa. Itu ya eksaknya sih. Nah, ini alasannya karena penyajian presentasi dalam biner. Nah, kita lihat lebih lanjut. Jadi ada binary fraction ya. Jadi fraksi biner ya, biner. Nah, fraksi ini dinyatakan nah jumlah dari pangkat negatif dari 2 kan ya, kan binernya itu ya. Nah, ini. Jadi D kali 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus dan seterusnya semakin besar minus. Itu udah 0, itu jadi. Ya. Nah, biasanya dinyatakan dengan besar ordernya gini, R0 titik. Ini titiknya koma kan ya bahasa Inggris. Nah, D1, D2 itu D1, D2 depannya berapa D. Itu. Tuh, jadi ubahnya ke situ. Sehingga 7/10 jadinya segini. 0,10110 berulang terus itu. Berulang terus. Ya, tanda garis bawah itu artinya berulang. Nah, terus. Jadi ada berapa bukan 4 digit, 5 digit ya berulang ya. 1 0 ya 5 digit berulang terus. Ini saya sulit 4 ya. 5 ya 5.
belum saya edit terus itu ya, pas review kemarin nggak terlihat ya. Setelah dengan Ana baru terlihat. Tahun yang lalu juga salah. Ya, jadi kesalahan standar gitu ya. Gitu ya. Kesalahan standar, jadi salah terus, harus habis kuliah harus diedit langsung, kalau nggak lupa. Pas nge-review tidak terlihat ya itu manusia ya. Manusia ya, dokter pun, profesor pun bisa salah itu juga kan ya. Nah, ini. Jadi coba ini cari bentuk ini. Kalau ini berulang terus seperti apa bentuknya? Nah, itu aja sekarang ini. Ya, ini coba Anda ini kan. Tahu tadi teorinya karena itu dipecahin kan ya. 0, ini itu udah di belakang koma kan 0 karena di sini 0. Ini kan ini 1. Ini berulang lagi 0 terus berulang. Nah, terus itu. Ya. Ya, cari keteraturnya dalam bentuk deret seperti apa? Nah, ini bisa jadi K sama dengan 1 nyampe tak hingga ini kan tak hingga 2 minus 1 minus K minus 2 pangkat K. Ya. Ketika K1 ininya jadi berapa? Ini K1 kan ya? K1 terus ini kan 0. Di sini ya, masuk ke situ enggak? K1 kan 1 kali 2 minus 1. Terus berikutnya K ini, K2. K2 2 minus 2 ya, minus 2 kali 2 minus 4. Minus 4. Pangkat minus 4 ini kan, ini jadinya. Ini kan 0, jadi nggak muncul ya. Terus gitu kan. Nah, ini buat ekivalennya lagi, bisa dimainkan lagi. Supaya jangan dari 1 mulai gitu ya, dari 0 mulai ya, ini 0. Nah, mulai ini karena ada nambah nilai 1, ini dikurangkan 1, gitu kan ya. Kan senangnya komputasi dari 0, kan ya. Di komputer kan ya. Nah, terus ini minus 1. Ini deretnya kan, deret tak hingga ya. A per 1 minus R kan ya. R-nya kan 1/4 kan ya. Nah, ya per sepertiga kan, jadi sepertiga gini tulisnya 0,01010101 terus kan ya sepertiga. Jangankan itu 1/10 pun juga ini berulang juga ya, tidak simpel. Nah, itulah contohnya ya, sekalian contoh bagaimana mengubah ya dari biner menjadi ini pecahan ya, pecah. Gimana? Ada yang tertarik? Ya harus mengerti gini ya, masa kalah dengan elektro kan ya. Elektro sih ini bilang ini atau informatika ya, kita mesin, jangan mesin bubut aja tahunya kan ya. Nah, ini binary shipping. Nah, bagaimana tekniknya jika bilang-bilang rasional ekivalen itu dengan pengulangan ekspresi biner ya. Nah, bagaimana untuk ini? Jadi setelah biner itu berulang, kita ingin ubah misalnya dari biner. Nah, kita ada istilahnya binary shifting ya. Pergeseran digit. Nah, ini itu dapat akan membantu. Jadi ternyata biner berulang, kita dapatkan ininya. Setelah itu kita ingin ini balik. Nah, ini kan artinya itu mengalihkan keduanya dengan ini, kedua sisinya dengan 2/5. Ya, 2/5 ini geser nih ya. Geser. Ini geser. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini kan ya 0, lagi kan ya. 2/5 kan 32. Ya S-nya ya kalikan dengan 32. Ininya geser, itu maksudnya. Sehingga jadi gini. Itu ya. Ya persis, kalau desimal kan 10 ya. 10 ini ya 2 pangkat. Ya tetap gitu, ngali tambahan juga sedikit. Hanya belum biasa. Nah, kalau kita ini kan dengan 2/10 kan 1024 kan ya. Sehingga ininya geser juga. Nah, jadi sini. Ini kan berulangnya terus berulang kan ya. Nah, sekarang kita bisa mainkan menghilangkan yang berulang. Ya ini, yang ini kita kurangkan dengan yang ini. Berapa hasilnya? Ayo. Kan hilang jadinya, berulangnya.
Itu ya. Jadi dapat ini. Jadi ini sama dengan 24. Ya. Jadi 992S itu sama dengan 24. Jadi S-nya sama dengan ya 24 lah bagi 992. Itu S-nya. Jadi dapat segitu. Jadi pecahan kan ya? Pecahan. Nah, itu tekniknya shifting kan ya? Shifting. Jadi untuk yang ini bila terjadi pengulangan ya, shifting. Nah, kita balik ke sistem bilangan. Nah, sistem bilangan, nah ini suatu cara untuk mewakili besaran dari item fisik yang menjadi objek. Ya, objek. Nah, manusia yang saya bahas ini. Tadi kan ya punya jari tangan kecil gitu ya, desimal. Kan ya? No binary ada on off kan ya? 01 on off. Di samping itu juga ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal. Ada bilangan oktal, ya. Nah, komputer biasanya dengan ininya dengan fungsi-fungsi yang telah ditanam atau dalam sistemnya itu ya bisa ini manipulasi keempat jenis bilangan tersebut, kan ya. Nah, bisa desimal, bisa biner, bisa heksadesimal, bisa oktal. Nah, heksadesimal itu berapa itu? Siapa tahu? Basis bilangan berapa itu? Ayo. Bilangan berapa? Ilham Haupa Mursida. Iya, Pak. Ya, bilangan berapa itu basisnya? Kalau desimal kan 10 kan ya. Biner 2 kan ya. Heksadesimal berapa? 6. 6. Kalau oktal berapa? 8. 8. Coba Sunita Hugh Lensian. Berapa tuh heksadesimal? Apa? Dia ngapain ini? Nggak ini nyaut dia. Hei, Sunita. Kamu di mana ini? Belajar di rumah nggak? Atau di jalan? Dira, berapa Dira? Heksadesimal. Halo Pak, Ya, saya nanya heksadesimal Dira Salsabila. Basis bilangannya berapa? 6 bukan ya Pak? 16 gitu kan ya. Oh, 16. Iya, kan ya agak sulit ngertiinnya ya dari itunya. Heksa 6, desimal 10 ya 16. Apa tuh dipakai ininya nantinya? Tangan kita nggak cukup, pakai kaki kelebihan. Pakai apa itu nantinya? Pakai angka dan alfabet kan ya. Alfabet kebanyakan, tapi ini dipakai angka dan alfabet. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Jadi itu ini masih banyak belum kenal ya, belum sayang ya. Nah, basis 10 ya, jadi ada 10 macam simbol dari 0 sampai 9 kan ya. Nah, bentuk bilangan desimal. Nah, dapat berupa integer ya, integer desimal ataupun pecahan desimal ya. Nah, contohnya, nah ini saya angka 17 Agustusan ya, 170845. 1 kali berapa itu ya? 1 kali 100.000. 7 kali 10.000. 0 kali 1.000 kan ya. 8 kali 100, 4 kali 10, 5 kali 1. Gitu ya. Bisa ya. Nah, pecahan. Nah, misalkan itu ya, kalikan aja belakangnya. Kan ya. Nah, itu kalau di sistem desimal kan seperti itu ya. Nah, kita lanjut sekarang ke sistem bilangan biner. Biner, 2. Kan ya. Binary mixture ya, 2 senyawa yang dicampur. Gitu kan ya. Ini basis macamnya 2 bilangan, 0 dan 1 aja digunakan ya. Nah, itulah di komputer gunakan. Jadi bisa dengan distrik kan ya. Ngalir 1, tidak ngalir 0. Dia bisa pakai kode kan ya. Dari kabel kalau kita buat ini kabel banyak kan urutan tertentu.
Nah, itulah cara komunikasi dengan komputer tersebut. Nah, untuk 10101 ya bilangan ini ya. Bilangan ini kan ini dari belakang kita hitung, ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jadi pangkat 4 ke depan kan ya 1 kali 2 pangkat 4. 0 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2. 0 kali 2 pangkat ini 2 pangkat 1 kan ya. Terus itu 1 kali 2 pangkat 0. Ya, itu ya. Ini berapa hasilnya? 2 pangkat 4 berapa? 4 kali 4 ya 16. Jadi 16 tambah 4 tambah 1 ya. 16 sama 4, 21 kan ya. Tuh. Itu jadi desimalnya. Ya, manipulasi bilangan pun tambah kurang juga bisa dilakukan untuk biner. Ya, bisa. Hanya 1 tambah 1 hasilnya berapa? 0, nyimpan 1 gitu kan. 5 tambah 5, 10, 0, nyimpan 1 kan itu. Jadi capek nyimpennya ya, capek nyimpen. Nah, sistem bilangan oktal 8 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Terus subscript 8 maksudnya basisnya oktal 8. Ya bisa diurai. Tadi. Urai dengan cara tadi ngasilin 10. Kan ya, basisnya 10 ini kan desimal. Ya, manipulasinya juga sama dengan apa yang cara yang telah anak ketahui di dalam tambah, kurang, kali, ataupun juga bagi. Ya, tapi bagi agak sulit, saya agak ini juga baginya. Mengubah set gitunya ya. Ya secara 10 aja kan lumayan. Ini apalagi bilangan yang lain. Nah, yang lain. Belum biasa, itu sulitnya bukan karena sulit itu, karena belum biasa. Nah, untuk heksadesimal yang tadi nggak bisa itu ya. Nah, 16 jadi 0, 1, 2 nanti A, B, C, D, E, F. Nah, kalau yang sedang grafik di coding entah pakai Python atau pakai C atau apa, Anda itu ya ada bilangan itu ya warna itu digunakan bilangan heksadesimal kan ya, dengan 6 ya, 6 kotak untuk pewarnaan ya. Nanti ada F semua, 00 semua hitam, itu F semua putih, gitu kan ya. Nanti di antara itu warna-warni. Itu ya, itu contoh penggunaan. Saya dulu pernah pakai ketika ini image processing, pernah ya. Jadi untuk warna. Nah, ini contohnya 1A 1A0 ya, 1A0F ya 0, bukan O 0 kan nggak nyampe F kan ya, jadi nggak ada dibingungkan oleh O dengan 0. Nah, untuk kasus ini, nah ini bilangan heksadesimal kan ya. Nah, heksadesimal lah 1 kali 10. Nah, kita kan hitung ini 16 pangkat 0, F-nya 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, 16 0, 1, 2, 3, satunya pangkat 3 ya. Nanti A itu kan 10 ya. A-nya ini kan 1, 2, 3, ini 10, 11, 12, sampai 15. Kan ya? Ya toh, kalau pakai 15 itu ini bingung dengan ini. Maka pakai A, B, C, D, F. 10. Nah, terus ini F. F-nya 15. Ini kan ya? Kali ini. Nah, ini 0 ya. Sudah 0 kali 16 plus 1. Sehingga ini adalah desimal. Desimal. Nah, manipulasinya juga bisa dilakukan ya serupa dengan ini bilangan desimal. Nah, ini contoh ya, supaya ada contoh satu yang biner. Nah, itu tambah kan ya, tambah. Ini coba Anda ini cari desimalnya berapa, ini cari desimalnya berapa, ini cari desimalnya berapa. Sama nggak? Sama berarti benar. Itu ya, jadi bisa cross check sedikit. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 0, pinjam 1. 1 tambah 1, 0. Pinjam 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1. Itu ya, jadi. Nah, berikutnya pengurangan. Kurang, 1 kurang 0. 1, 0 kurang 1. Pinjam 1, 2 kurang 1, 1. Ini udah 0.
0 dikurangin 1 pinjam 1 1. Ini udah dipinjam dapat 1 habis sudah 0 0 depan. Ya udah 1 1 aja hasilnya karena jadi ini bisa juga diubah 2 kali 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Nanti perkalian, nah, juga ya kali. Nah, susunnya segini. 0 1 0 1 1 1 terus berikutnya 1 0 0 terus berikutnya 1 1 1. Nah, ini dijumlahkan lagi ke aturan itu. Nah, itu jadinya dapatnya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang konversi kan ya ke sistem bilangan biner ya. Ada cara yang yaitu tadi itu cocok-cocokin kan ya. 2 ini berapa isi dari yang besar, ini kurang urut yang lebih ini kan. Ini nanti sisanya ke situ gitu. Atau cara yang lain. Ini saya beri cara yang lebih praktis. Nah, bisa sini. Jadi 45 itu bagi 2. 22 tambah sisa 1. Karena 22 itu bagi 2, 11 sisa 0. 11 bagi 2, 5 sisa 1. 5 bagi 2, 2 sisa 1. 2 bagi 2, 1 sisa 0. Nah, itulah dari bawah ini diurut paling depan. Ya. Terus urut ini harus masuk sini, sisa-sisanya berarti. Jadi uji ini, benar nggak? Ini jadi 45. Itu ya, jadi bisa cross check. Ya, ini bisa diterapkan untuk yang lain. Ya, lebih cepat ya daripada ini mikir ini, ini kurang ini gitu. Lebih sederhana. Nah, dia jadi itu hasil total desimal besar. Nah, konversi berikutnya konversi ke sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal, jadi kita bagi 16 ya. Bagi 16, berapa dapat bulat, sisanya berapa? Sisanya bagi 16 lagi. Sehingga keluar 799. Nah, terus berikutnya masih number. Nah, komputer itu menggunakan ini ya, menggunakan representasi titik ini ya. Titik apa? Floating kan ya. Floating point ya, floating point. Titik apung kan ya, floating point yang dinormalisasi untuk bilangan real, yang normalisasi yang dengan suatu aturan tertentu. Ya, aturannya normalize ya, dengan aturan normal-normal. Nah, tujuan ini apa? Tujuan pengaturan ya, ini apa? Disnormalize-nya apa tujuan? Disnormalize presentation ya, atau presentasi ini tujuannya apa? Ya untuk ini. Untuk bermaksud untuk ini kuantitas ya, besaran matematika X itu ya. Ini bukan bermaksud, ini berarti bahwa besaran ini nilai X itu tidak ini, bisa jadi tidak disimpan secara aktual, secara penuh di dalam komputer tersebut kan ya. Seaktual sesuai dengan apa yang dimasukkan. Tapi komputernya menyimpan dalam pendekatannya kan ya. Jadi seperti aktual nilainya ya dalam pendekatan yang mampu dengan yang seperti ini, X sama dengan dekat dengan plus minus Q kali 2 pangkat N. Nah itu.
Nah, untuk Qi ya, Qi itu mantisa. Kan ya Qi. Mantisa ini adalah pernyataan biner tertentu yang memenuhi biner hingga kan ya dengan bilangan tertentu yang memenuhi ketidaksamaan ini. Jadi di antara setengah dan satu. Nah, itu ya jadi segitu. Nah, bagaimana akurasi komputer? Nah, akurasinya, nah ini ada komputer yang 24 biner ya digunakan untuk bisa. Nah, jadi nanti itu bisa ini dengan 7 kotak 7 desimal. Ada juga yang 32 bits ya, mantisa digunakan. Nah, ini akan ini untuk bilangnya disimpan dalam 9 desimal, 9 letak desimal. Kan ya? Ya kotak-kotak itu ya 9. Nah, sudah tentu mempertimbangkan ini mesin bilangan untuk 32 bits. Nah, itu ya 32. Nah, ini aturnya lagi. Jadi setengah ini ya, Qi itu kan ya, harus lebih besar dari Qi-nya ini harus lebih besar, dalam kondisi lebih besar atau kurang, atau sama dengan setengah. Dan ini dan di digit yang pertama di D1 sama dengan 1. Nah, jadi ada bisa akan harus pikir positif negatif juga. Nah, itu jadi segini. Nah, digit D1-nya 1. Nah, yang tadi untuk contoh tadi 10 kan ini berulang juga ya, 10 ini berulang terus. Makanya tadi pakai shifting itu bisa di ini. Di angka ini terus nanti berapa pecahannya ya, bisa keluar ini 10 atau berapa. Nah, untuk keakuratan ya, jadi bit mantisa 32 kan ya. Nah, ini jadi bisa segini kan ya, 1/10 panjang ditulis. 32 bit bisa segitu. Ditulis dalam bentuk ini ya, 2 pangkat minus 32. Nah, itu ya jadi ini minus ini, nanti jadi desimalnya segini. Oleh karena itu menjumlahkan 100.000 kali itu ya, hasilnya kan ini kali. Ya, bentuk. Ini kan dia nyampe ke sini. Efek dari itu ya penjumlahan parsial kan ya. Nah, itu juga bisa dibulatkan ke atas atau ke bawah. Ya, jadi ada beda kan ya. 5,53 kali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk mantisa ya, mantisa di komputasinya ya kan antara minus 1 dengan 0 kan ya. Itu perlu diingat nilainya mantisanya. Nah, di bentuk bilangan desimal, nah, itu bisa dinyatakan dengan bentuk eksponensial standar kan ya. Yang dibagi atas 2, mantisa dan eksponen. Nah, ini contohnya ya, desimalnya itu jadi segitu. Kalau kita ini ikutin aturan. Nah, terus berikutnya untuk ini komputer 16 bit ya, komputer 16 bit itu kan ada 16 kotak. Nah, ini dipakai itu tandanya 1 kotak ngambil kan ya, kalau 0 negatif misalkan. Kalau 1 positif bisa aja kan ya. Bisa aja. Nah, itu. Nah, ini nantinya diisi yang 6 digit, 15 sisanya itu ini. Diisikan untuk mantisa dan eksponensial.
Jadi tanah udah kami satu. Nah, itu tadi 16. Nah, ini jadi sini. Ya. Itu 15. Kan 0, jadi 15. Ini nanti yang isi depan-depan. Kalau satu-satu semua ya maksimum satu-satu semua. Nah, itu ya jadi dapatlah 32 sekian kan ya. 32 sekian ribu. Nah, integer. Jika 0 muncul ya semua 0. Jika ini sebagai minus 0. Kan kalau satu depannya, kalau 0 itu positif ya. Satu depannya minus 0. Ya 100. Ya, nah itu ada perjanjiannya sehingga jadilah dihitung itu semua dapat sekian ini. Sekian bilangan yang bisa diisi. Nah, ini ada ketetapan-ketetapan. Ya, jadi ketetapan itu harus tahu, oh ini ada ini dari bilangan kecil sampai ini, nanti total berapa bilangan. Normalize. Nah, ini ya jadi satu to be number. Di bilangan yang lain, 0101-nya sesuai dengan. Nah, juga ini untuk yang floating ini kan untuk bilangan integer kan integer ini. Nah, kalau floating ada ini tanah untuk eksponen, ini berapa digit dipakai. Tanah plus minusnya 1 digit, eksponennya berapa. Nah, itu akan membedakan antara double precision dengan ini, dengan single precision, ya ataupun long double. Itu bedain. Biasanya yang double itu ya eksponennya. Nah, eksponennya ya berapa dipakai. Ini kita lihat contoh berikutnya. Ini untuk yang 32 kan ya. 32 itu bilangan float ya bisa dari itu. Bisa nyampe 10 pangkat 38 ya. Dari terkecilnya 10 pangkat minus 39. Tuh di komputer ya. Tentang. Ya kalau angka 6 lewat dari itu ya overfloating. Kalau kurang dari itu yang sebelah kiri ya underfloating. Nah, terus, nah ini gimana penyelesaiannya? Nah, untuk ini kalau dengan 3, dia 6 digit desimal, kan ya? Nah, komputernya menggunakan 48 bit dan menyajikan single precision dengan bilangannya 8 bit, ya 8 bit untuk eksponen, 40 bit untuk ini, untuk mantisa. Nah, sehingga nanti rentangnya bisa sih. Nah, itu jadi ya, jadi untuk sebagai pertemuan perdana kan ya. Nah, jadi Anda mohon isi absen online-nya, nanti saya posting lah materi-materi di Edunext ini ya. Ya videonya juga bisa link-nya saya taruh ke situ. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadinya harus kenal juga itu ya, yang bilangan dan komputer. Sampai hal yang tadi depannya kan mudah juga. Hanya perlu Anda terbiasa dengan itu. Hitung disuruh sekian angka penting ya lakukan seperti itu. Jangan nawar. Nawar apa? Nawar ya salah. Nol.
Gimana, ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ingin bertanya nggak? Ini tadi hadir 40, ini terus turun lagi. Ya ada juga yang saya kurang tahu ini anak apa. Anak kan dekat 2 apa di Bandung ini. Kan ada praktikum juga ya. Apa praktikumnya masih seperti ini tahun yang lalu. Karena ITB itu bukan ya ITB, pimpinan ITB, rektor, dan ya inginnya kan udah mulai itu. Mulai ada yang di kampus ya, khususnya untuk yang bisa ngatur jumlah. Karena kita harus ikut protokol juga kesehatan. Nggak boleh bilang kuat tahan virus, itu ya nggak boleh. Nanti ditangkap oleh polisi. Kalau tidak, ini ya, saya akhiri dulu ya. Ini kita emang materinya lumayan cepat kan ya. Mau tidak mau, anak buku Capra e-booknya ada, kan anak mudah tanya Mbah Google kan ya, atau yang Google, sehingga bisa mulai lihat-lihat, ya walaupun isinya kan tidak persis seperti itu ya. Ya diambil yang bagian-bagiannya aja, karena kita pakai buku itu. Kalau ada orang di luar negeri, ada juga S2 pakai buku itu juga, kan ya, dengan SKS yang lebih banyak. Saya pernah lihat kurikulum Malaysia atau mana, ya itu, kok sama aja materinya. Ya di kita pun banyak yang mulai lulus dari Malaysia kan ya. Dan ya nggak tahu masih beasiswa atau ini. Kan tuh, kalau saya Pak, ya gimana Son? mau nanya, itu kan tadi ada 3 buku kan sebagai referensi. Menurut Bapak yang paling bagus untuk dibaca dan sesuai dengan mata kuliah ini yang mana, Pak? Ya urutan yang ini yang utama Capranya. Capra yang paling atas. Itu. Nanti kalau punya waktu lagi lihat-lihat yang lain, ada hal-hal lain juga itu. Itu kan ya, Capra itu udah tergolong rinci sekali ya. Ya saya tadi singgung kan Capra itu dipakai di S2 juga ya. Kita lihat di kurikulum di Malaysia itu S2 mesin, ada kuliah numerik ya itu juga. Kita kan ini SKS-nya dikit ya, 2 SKS itu Capra itu kalau memang kita bahas detail semua itu, ya 3 SKS lebih ya 4 itu. Dengan buku yang setebal itu ya, banyak kontennya tebal, hampir 1000 halaman kan. Ya ini mengenalkan, mengajak anak berlatih algoritma, berlatih ini skill juga itu ya. Ya dengan bekal itu nanti bisa, kalau ada perlu-perlu ya bisa lanjutin kan itu ya. Kan yang lebih hebat lagi harus bisa belajar mandirinya lebih banyak itu ya. Lebih banyak supaya jadi hebat. Itu. Ada lagi yang lain? Ujian udah jelas ya, kita ujian nanti minggu ke-8. Ya rajin-rajin anak lihat EduNext gitu ya. Bisa ada sesuatu bisa di-sharing situ, dan juga WA-nya sebagai ini. Kita WAG ya, yang belum ya silahkan ini. Supaya nggak ketinggalan informasi itu kan ya. Ya, mengapa saya pakai EduNext ya? Karena ya itu kebanggaan ITB kan ya, harus kita manfaatkan. Kalau MS Team kan bayar kan ya. EduNext bayar juga, bayar orang kita itu kan ya, untuk ngembangin, dibuat di dalam gitu. Kan gaji juga kan ya, tetap aja. Tapi kalau nggak dipakai kan ini, kita pelan-pelan nggak bisa lepas dari MS Team kan ya. Harusnya sekian lama udah lepas. Terus mandiri. Sekarang kan di double hybrid. Ketika nanti kalau udah luring, nanti blended learning-nya ya EduNext sepertinya. Yang itu ya sudah tidak lagi gitu, yang bayar-bayar. Ya sepertinya ke situ kan, harus berpikir efisien kan ya. Saya yang buang-buang duit kan ya, saya. Jadi efisien, yang lebih ekonomis, pasti ke situ. Kalau memang manajerialnya yang benar, gitu ya. Kalau manajerialnya nggak benar ya bisa lagi krop lagi.